Umumnya, benda yang jika didinginkan akan membeku dan jika dipanaskan akan mencair atau meleleh. Ini merupakan sifat umum dari zat yang memiliki titik beku atau titik lebur. Contoh yang paling mudah adalah air yang memiliki titik beku 0 derajat Celcius. Air yang mengalami pendinginan akan membeku, sebaliknya, es yang mengalami pemanasan akan mencair. Bukan hanya air yang sederhana, logam yang keras pun memiliki titik lebur. Sifat benda yang mampu membeku dan mencair atau melebur ini sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya makanan atau benda cair apapun yang kita masukkan ke kulkas pasti akan membeku. Lalu, ketika kita keluarkan akan kembali ke bentuk semula beberapa saat kemudian. Apalagi jika makanan atau minuman yang telah membeku itu kita panaskan, pasti akan semakin cepat mencair. Namun, hal ini tidak terjadi pada telur. Yang kita bicarakan ini adalah telur ayam. Telur ayam yang kita taruh di kulkas akan tetap cair dan tidak pernah kita menjumpai telur yang membeku setelah kita simpan dalam kulkas yang dingin. Sebaliknya, jika kita memanaskan telur, baik itu direbus maupun digoreng, mengapa telur justru akan membeku? Bukankah ini aneh? Mengapa telur membeku ketika dipanaskan? Jawabannya begini, perubahan telur menjadi padat saat dipanaskan merupakan perubahan kimia, yaitu perubahan yang tidak bisa kembali lagi ke bentuk asal. Telur yang dipanaskan akan mengalami denaturasi, yaitu proses di mana protein atau asam nukleat kehilangan struktur tersier dan struktur sekunder dengan penerapan beberapa tekanan eksternal atau senyawa, seperti asam kuat atau basah, garam anorganik berkonsentrasi, pelarut organik, atau panas. Kebanyakan protein mengalami denaturasi pada suhu 40 derajat Celcius. Proses denaturasi inilah yang membuat telur menjadi padat. Namun, tidak semua denaturasi protein merupakan perubahan kimia. Banyak denaturasi protein yang bersifat reversible, yaitu protein bisa kembali ke bentuk semula ketika pemicu denaturasi dihilangkan. Mengapa telur tetap cair ketika didinginkan? Kalau ini hanyalah masalah titik beku. Titik beku telur lebih rendah dibandingkan titik beku air. Apakah kalian tahu berapa titik beku telur? Karena kandungan airnya berbeda, maka titik didih kuning dan putih telur pun berbeda. Kuning telur memiliki titik didih 0,57 derajat Celcius. Sedangkan putih telur 0,42 derajat Celcius. Umumnya, suhu standar kulkas adalah 3-6 derajat Celcius. Kalaupun diatur hingga suhu 0 derajat Celcius pun, telur tetap cair sementara air sudah membeku. Hey, jika kalian belajar hal baru dalam podcast ini, klik tombol suka, lalu share kepada teman-temanmu. Inilah beberapa podcast lainnya yang bagus untuk menambah pengetahuan barumu. And have a nice day.